Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera, bahagia semuanya, dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan. Dan saya yakin Tuhan semakin memuliakan kita semua karena di bulan suci Ramadan, khususnya Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga hari ini mendapatkan kuliah tamu yang luar biasa. Tidak kuliah tamu sebenarnya, karena ini nanti saya beri cerita ya. Saya beri cerita bahwa kita bersama-sama dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan Republik Tajikistan. Assalamualaikum Pak Rahmat Pramono. Waalaikumsalam Pak, terima kasih. Salam untuk teman-teman di Surabaya dan di berbagai penjuru Indonesia yang menyaksikan acara kita. Inje, karena ini nanti juga live YouTube di channel kami di Universitas Airlangga dan ke depan tentu akan juga kami sebarluaskan dan seluruh mahasiswa sekolah pasca khususnya Magister Sains Hukum dan Pembangunan yang hari ini juga hadir KPS-nya ini KPS. Jadi koordinator program studi Pak Radian Salman. Assalamualaikum. Pak Radian, Assalamualaikum. Salam. Masih mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas siang Pak Dubes. Siang Pak. Nah, kebahagiaan tentunya kita hari ini seluruh Sivitas Akademika khususnya mahasiswa Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga karena kita akan mendapatkan informasi langsung dari Pak Duta Besar Pak Rahmat Pramono. Insya Allah kuliah umum, kuliah tamu itu akan menjadi kuliah inti karena beliau sesungguhnya sedang kita lamar untuk berkenan menjadi dosen di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Begitu ya Pak Rahmat? Iya betul Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Iya, kami Dengan senang barusan hati tadi nanti. juga dari rektorat gitu dan mendapatkan kabar agar segeralah SK untuk Pak Rahmat Pramono menjadi dosen luar biasa Sekolah Pasca Sarjana ini terbit. Syukur-syukur kemudian kita ini penyerahan SK-nya itu langsung ke Kazakhstan, seweneng ini kayaknya kalau ke Nur Wah Sultan. iya Pak, kita dengan senang hati Pak. Inje Bapak. Jadi saudara-saudara, beliau ini luar biasa ya. Beliau punya darah Jawa Timur ya, terah DNA-nya juga di Jawa Timur, apa itu di Bojonegoro, apa itu di Madiun dan tentu di banyak tempat. Meskipun beliau sendiri adalah lahir di Jakarta pada tanggal 15 April 1961. Ini berarti baru ulang tahun beliau ini sebenarnya ya. Iya. Di bulan April ini. Insya Allah tambah sehat, panjang umur doa kami untuk Pak Dubes Amin. ya. Dan Amin. senantiasa dimuliakan oleh Tuhan. Dan karirnya, saudara-saudara, karirnya beliau ini meniti karir dari bawah sampai mencapai kedudukan duta besar, ini tidak main-main dan data lengkap. Ya, data lengkap beliau akan dibacakan oleh koordinator Magister Ilmu Kepolisian Mas Dr. Prawitra Talib. Nah, ini biar semua aktif polisi-polisi juga bisa memantau gitu Pak Dubes. Silakan Prawitra dibacakannya dari bawah karena karir beliau dari bawah itu luar biasa, mulai dari diplomat junior sampai duta besar berkuasa penuh. Silakan. Terima kasih Pak Wakil 3, Pak Suparto Wijoyo. Jadi Pak Rahmat Pramono memang luar biasa. Beliau mengawali karir pada tahun 1989 sebagai Junior Diplomatic Training MFA, ya. Kalau 89 itu saya umur 4 tahun ini, Pak. Oh, 4 tahun. Gitu Pak Dubes ya. Nah, kemudian lanjut dari tahun 89 pada tahun 1993 sampai 1997 beliau diangkat sebagai Third Secretary Embassy of the Republic of Indonesia in Bern.
Kemudian pada Bern ya, tahun 2000 sampai 2004 beliau juga sebagai Head of Information and Socio-Cultural Affairs, Consulate General of the Republic of Indonesia in Los Angeles. Oh, di Los Angeles, di USA. Jadi beliau juga tinggal di USA dulu ya. Kemudian 2004 sampai 2007 sebagai Deputy Director, Directorate of Asian Dialogue, Patterns and Interregional Affairs, Ministry of Foreign Affairs. Tahun 2007 sampai 2010 sebagai Head of Economic Affairs, Embassy of the Republic of Indonesia in Kuala Lumpur. Nah, jadi habis jauh langsung ke tetangga. Gitu ya, Kuala Lumpur. Negeri jiran. Ya. Lanjut dari Kuala Lumpur 2010 sampai 2012, beliau menjadi Director for Asian Economic Cooperation Ministry. Kemudian pada tahun 2012 sebagai Director for Asian Dialogue, Pattern and Interregional Affairs, Ministry of Foreign Affairs. Tahun 2012 sampai 2014 sebagai Secretary of the Directorate General of Asian Cooperation, Ministry of Foreign Affairs. Tahun 2014 sampai 2017 sebagai Ambassador Permanent Representative of the Republic of Indonesia to ASEAN. Hingga pada bulan Mei 2017 hingga saat ini, Bapak Rahmat Pramono sebagai Ambassador of the Republic of Indonesia to the Republic of Kazakhstan and the Republic of Tajikistan. Langsung kita ingat Imam Bukhari kalau gini ini ya. Insya Allah ini beliau pasti sudah bolak-balik sana, kita masih dalam impian. Alhamdulillah, itulah saudara-saudara perjalanan karir Pak Duta Besar, dan satu kehormatan bagi Universitas Airlangga bisa senantiasa dikawal bersama-sama beliau, apalagi hari ini membincang topik yang sangat aktual di kawasan Asia, karena barusan juga lahir 5 kesepakatan, 5 keputusan penting dari pertemuan para pemimpin ASEAN ya, berkenaan dengan situasi di Myanmar. Karena kita sekarang sedang membicarakan ASEAN regionalism dan implikasinya pada kebijakan publik di Indonesia. Tentu banyak hal yang bisa kita pelajari, dan mari kita simak penjelasan paparan lengkap dari Bapak Duta Besar Pak Rahmat Pramono. Tepuk tangan dulu, disambut tepuk tangan di masing-masing rumahnya ya. Terima kasih, kami persilahkan Pak Dubes. Ya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kepada kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan, dan kepada yang menjalankan ibadah puasa, saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Kepada Pak Suparto Wijaya, terima kasih tadi sudah diperkenalkan saya. Topik ini, ASEAN ini memang topik yang aktual sekali, apalagi untuk saya sendiri karena saya selama beberapa tahun di Indonesia, dan penempatan saya juga mendekati atau menggeluti isu-isu ASEAN ini. Khususnya terakhir sebelum saya datang ke sini sebagai Duta Besar Indonesia untuk ASEAN. Dan topik yang disampaikan hari ini mengenai regionalisme ASEAN dan implikasinya kepada kebijakan publik di Indonesia, ini suatu topik yang mungkin belum banyak dibicarakan dan disentuh oleh kita semua, tapi ini merupakan topik yang penting, yang sebetulnya ini merupakan peluang juga untuk mendalami, karena ini nanti akan terlihat luas sekali implikasinya. Kompleks. Nah, itu perlu ada studi-studi khusus yang akan menangani, yang perlu menangani, yang mempelajari aspek-aspek ini. Dalam paparan saya siang hari ini, paparan saya agak banyak, tapi akan saya coba potong-potong nanti supaya waktunya cukup untuk diskusi. Tapi insya Allah kita bisa mencakup 3 aspek, membahas 3 aspek, yaitu implikasi regionalisme ASEAN pada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, peluang dan tantangannya, kemudian bagaimana peran dan kontribusi aktor pembuat kebijakan, khususnya pemerintah, pusat maupun daerah, dalam kerjasama ASEAN untuk mempengaruhi agenda ataupun melaksanakan komitmen, dan ketiga, bagaimana para pemangku kepentingan lain dapat berperan. Saya akan mengawali sedikit mungkin ya, walaupun mungkin pada level Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, para akademisi tentang teori
tinjauan teoritis ini mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu lebih familiar, tapi akan saya coba sedikit memaparkan itu untuk mengkaitkan bagaimana konteksnya dalam ASEAN. Jadi kerjasama ASEAN ini sesuai dengan namanya kan kelihatan ini bentuknya adalah asosiasi. Bentuknya adalah asosiasi. Association of Southeast Asian Nation. Kerjasama ini adalah kerjasama antar negara. Awalnya 5 negara, sekarang sudah berkembang menjadi 10 negara. Nah, kita mengharapkan ke depan nanti tinggal 1 negara lagi, Timor Leste yang sudah mengajukan aplikasi juga bisa bergabung di dalam ASEAN. Kenapa hanya 11 atau 10 saat ini? Itu karena konteks geografinya. Jadi ini dibatasi oleh konteks geografi. Jadi negara-negara yang posisinya di luar itu tentu tidak bisa menjadi anggota ASEAN, artinya member. Tapi mungkin dalam kaitan lainnya nanti bisa menjadi partnernya. Nanti saya akan jelaskan di bagian dalam. Dalam kerjasama ini terlibat negara, tentu yang utama negara. Hingga saat ini para negara penting, dominan, bahkan boleh dikatakan dalam kerjasama ASEAN. Namun juga peran dari non-state actor untuk melakukan kerjasama, komunikasi, koordinasi. Belakangan ini juga sangat mengemuka, sangat maju, sangat berkembang dengan pesat. Dan disinilah letaknya nanti aktor-aktor non-state yang lainnya dalam konteksnya, dalam profesi maupun yang lain-lain juga bisa mengembangkan kerjasama dan dialog dengan mitra-mitranya di ASEAN. Yang berikutnya tentu project state-led project. Jadi memang banyak sekali kegiatan-kegiatan ASEAN yang didasarkan kepada state-led project. Tentu belakangan yang dari aktor-aktor non-state juga bisa mengembangkan itu. Tapi tentu semua proyek-proyek atau kegiatan atau aktivitas itu harus masuk di dalam koridor politik dan ekonomi yang sudah disepakati oleh organisasi. Dan ini yang perlu penting dipahami atau dicermati kepada siapapun, khususnya yang non-state tadi, apabila ingin menjalin kerjasama antara mitra-mitranya di ASEAN. Jadi faktor-faktor kerjasama regional apa sebetulnya yang mendorong, ini juga masih agak teoritis sedikit, adanya kepentingan geopolitik bisa menjadi satu faktor yang mendorong, globalisasi ekonomi dan adanya security interdependence, kemudian adanya stagnasi dari proses multilateral seperti yang kita saksikan sekarang, orang atau banyak pihak, banyak negara mempertanyakan kapasitas United Nations atau PBB dalam mengelola berbagai isu, termasuk isu yang kemarin ini tentang COVID, gitu ya. Jadi mereka banyak menganggap PBB kurang bisa berperan dalam konteks kerjasama sekarang ini dalam konteks multilateral, tapi juga ada pihak-pihak yang lain tentu yang masih menganggap belum ada alternatifnya, jadi sudah biarkan saja PBB. Itu konteksnya. Kemudian dari segi ekonomi, kerjasama ini juga mungkin penting untuk misalkan mereduce transaction cost, economic of scale, dan lain-lain, nanti bisa dipelajari berikutnya. Faktor-faktor inilah yang menjadi pendorong dari adanya satu kerjasama regional dan termasuk dalam hal ini ASEAN. Jadi multifaktor, tidak hanya satu faktor saja sebetulnya. Kemudian berikutnya bagaimana kita memahami peran negara atau pemerintah dalam kerjasama ini. Saya katakan tadi kalau di ASEAN memang peran negara penting dan menjadi dominan, cukup dominan, apalagi di awal-awal. Itu mungkin satu-satunya di awal-awal hanya pemerintah, belum ada yang aktor-aktor yang lain, tapi sekarang belakangan sudah mulai berkembang non-state aktor juga ikut terlibat aktif di dalam kerjasama ASEAN. Jadi di sini dari aspek teoritis ada old regionalism yang menekankan pentingnya pemerintah atau state, kemudian adanya new regionalism yang sudah mulai melibatkan non-state actor, dan adanya society-based approach. Ini juga mulai berkembang saat ini. Jadi ini sekarang ini tiga faktor ini memainkan pendekatan ini memainkan peran yang penting di dalam kerjasama ASEAN. Kemudian ada diskusi tentang regionalism, regional cooperation atau regional integration. Nah, ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering kami hadapi dan diskusikan juga. Kalau kita lihat di Uni Eropa itu adalah regional integration yang menuju kepada pembentukan supranational institution di mana anggota-anggotanya kemudian melepaskan sebagian dari kedaulatannya untuk isu-isu tertentu kepada supranational institution ini. Tapi kalau di ASEAN kita merupakan kerjasama, bersifat kerjasama. Jadi
10 negara tidak menghendaki atau menginginkan untuk melepaskan kedaulatan apapun dari masing-masing negaranya. Berikutnya kita coba memahami regionalisme dari konteks ASEAN. Ini sekedar informasi atau gambaran dari peta di kawasan ASEAN. Berikutnya, jadi lahirnya ASEAN kita tahu semua itu didasarkan pada deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh para menteri luar negeri pada tanggal 8 Agustus 67. Dan untuk beberapa tahun berikutnya sampai tahun 1976, deklarasi Bangkok inilah menjadi satu-satunya dasar kerjasama. Tidak ada charter, tidak ada piagam, tidak ada aturan bagaimana menjadi anggota, bagaimana mengaturnya, bagaimana pertemuan meeting antara kepala negara, belum ada. Tapi antara 67 sampai 76 memang terjadi terus pertemuan dan diskusi yang intens di antara para menteri luar negeri dan mitra-mitranya tentu yang lain. Tapi belum ada aturan-aturan yang konkret sebetulnya. Nah, latar belakang dari ASEAN waktu itu, spiritnya lah mungkin ya, suasana batin, suasana situasi dunia pada waktu itu memang ASEAN di tahun-tahun 67, 60-an lah katakan itu, sedang dalam situasi menghadapi dunia yang masih tidak stabil. Perang Dunia Kedua baru selesai 15 tahun, dan setelah itu terjadi perang dingin antara dua kekuatan ideologi di dunia. Dari 5 negara ASEAN yang menjadi penanda tangan Bangkok Deklarasi itu ada yang satu pro sebelah sana, ada yang satu lagi pro yang sebelah sini. Bahkan kita ada konfrontasi, khususnya Indonesia konfrontasi dengan tetangga kita. Jadi suasananya memang suasana yang tidak stabil, yang merupakan dampak dari adanya perang dingin. Tapi di balik itu sebetulnya sudah ada kesadaran dari negara-negara 5 tadi, bahwasannya situasi ini adalah situasi yang tidak baik, situasi yang menyulitkan satu sama lain, yang mengakibatkan tidak bisa masing-masing 5 negara itu memfokuskan diri pada pembangunan ekonomi nasionalnya. Mereka harus tetap berpikir tentang kekuatan militer, membangun kekuatan militer dan sebagainya, karena ada tetangga-tetangganya yang agak bermusuhan. Nah, itu sudah disadari, dan itu tentunya yang men-trigger pada saat itu adalah saat terjadi transisi di Indonesia dari Orde Lama menjadi Orde Baru, polisi dari Orde Baru yang berubah, melakukan pendekatan, melakukan approach, dan inilah yang mendorong mereka kemudian mendiskusikan bagaimana kita bisa bekerja sama, mengurangi ketegangan, menjaga stabilitas kawasan, dan sekaligus juga mencoba bekerja sama untuk di bidang-bidang pembangunan dan ekonomi. Di awal disepakati ASEAN ini adalah asosiasi yang longgar. Kita belum tahu pada saat itu ASEAN akan seperti apa. Karena sebelumnya sudah ada organisasi-organisasi regional yang seperti itu, tapi tidak berjalan. Jadi mungkin lebih baik dimulai dengan satu kegiatan atau organisasi yang lebih longgar yang berupa asosiasi untuk nanti melihat perkembangannya. Diharapkan dari organisasi yang baru lahir itu bisa mempertahankan perdamaian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai sektor politik, keamanan, sosial, budaya, dan ekonomi, dan lain-lain. Itu awalnya. Nah, selanjutnya, seperti saya katakan tadi, transformasi pertama yang kita alami itu adalah pada tahun 1976, di mana untuk pertama kalinya para kepala negara ASEAN itu bertemu, melakukan summit meeting, pertemuan tingkat tinggi di Bali pada bulan Februari. Nah, tapi tentu dunia sudah mengalami pergeseran juga pada waktu itu ya, di samping adanya pemikiran-pemikiran lain. Di KTT Bali itu yang pertama sekali adalah untuk pertama kalinya kita membuat sekretariat. Jadi sebelumnya tidak ada sekretariat yang mencatat, mengatur, mengelola kerjasama, ini nggak ada. Baru pada tahun 76 kita sepakat mendirikan sekretariat ASEAN yang ada di Jakarta, yang kemudian mengelola kerjasama ASEAN dari berbagai bidang kerjasama. Tapi di sisi lain tentu terjadi perubahan-perubahan di lingkungan ASEAN sendiri. Jadi kebutuhan untuk menjaga stabilitas dan dinamika kawasan terus mengemuka karena waktu itu perang dinginnya masih belum berakhir, ya masih ada persaingan rivalitas dua ideologi tersebut. Nah, tapi juga perlu adanya peningkatan bentuk kerjasama melalui berbagai program dan aktivitas
Jadi ini yang lebih ditekankan dulu, program dan aktivitas untuk mendorong kerjasama, mendorong dialog, kemudian juga terasa adanya suatu kebutuhan untuk memperkuat solidaritas dan persatuan. Jadi sebenarnya di sini sudah mulai terasa adanya pergeseran gitu ya, dari asosiasi yang longgar menjadi yang lebih erat, walaupun namanya organisasinya tetap. Dan dinamika eksternalnya juga kita lihat pada waktu itu, di samping dua blok tadi juga muncul Cina sebagai kekuatan ekonomi sedikit-sedikit mulai tahun 77. India juga menjadi faktor yang penting, kebangkitan kembali Jepang sebagai kekuatan regional pada waktu itu, dan perkembangan globalisasi dan interdependensi. Berikutnya, perkembangan berikutnya mungkin ini terkait dengan prinsip-prinsip di dalam kerjasama ASEAN. Yang pertama tentu prinsip dari yang kita sepakati di deklarasi Bangkok, yaitu prinsipnya tentu kesepakatan 5 negara untuk melakukan kerjasama. Itu saja pada waktu itu ya. Kemudian pada tahun 76 itu disepakati satu prinsip yang menjadi landasan kerjasama ASEAN di semua bidang pada level yang lebih tinggi, yaitu Treaty of Amity and Cooperation. Nah, disinilah dicantumkan poin-poin yang penting, yang antara lain adalah mutual respect for independence, sovereignty, equality, territorial integrity, and national identity, the right of every state to lead its national existence free from external interference. Nah, ini mungkin yang sering juga ditanyakan nanti. From external interference, subversion, and coercion, non-interference in the internal affairs of one another. Ini sering juga menjadi topik yang didiskusikan. Kemudian settlement of differences for dispute by peaceful means. Ini menjadi elemen penting juga yang menjadi dasar kerjasama kita sampai sekarang. Renunciation of the threat of use of force and effective cooperation among themselves. Nah, ini jadi 6 prinsip dari Treaty of Amity itu menjadi menjadi rohnya dari kerjasama ASEAN ini. Kemudian yang ketiga adalah disepakatinya ASEAN Charter pada tahun 2007. Jadi di awal tadi saya katakan kita di awal tidak punya charter atau piagam yang mengatur organisasi ini bagaimana untuk jadi anggota, siapa ketuanya gimana, kemudian aturan-aturan internalnya bagaimana, itu belum ada. Jadi loose aja, longgar aja. Tapi dengan berjalannya waktu kita rasakan ini tidak bisa lagi dipertahankan situasi. Ini tidak cukup. Karena berarti ASEAN tidak memiliki legal identity yang jelas. Jadi pada waktu kita mau melakukan dialog, berpartner, bermitra dengan PBB, ini dipertanyakan juga. Anda tidak punya charter, nggak jelas ini. Anda itu siapa? Gitu. Jadi ini juga salah satu aspek yang mendorong kita untuk akhirnya mensepakati adanya ASEAN Charter tahun 2007 sehingga menjadi jelas siapa itu ASEAN, apa itu organisasi ASEAN, siapa membernya, bagaimana internal pengaturannya, strukturnya, dan lain-lain. Itu. Yang keempat kemudian adalah dibuatnya dalam satu periode tertentu ASEAN Vision, jadi visi ASEAN. Karena tentu dalam periode tertentu ada tantangan-tantangan tertentu, ada perlu satu sikap-sikap tertentu, ada satu arah kebijakan tertentu yang diperlukan. Jadi ASEAN Vision yang pertama itu adalah ASEAN Vision 2015, gitu ya. Kemudian setelah itu disepakati ASEAN Vision yang berikutnya, ASEAN Vision 2025 ini yang sekarang masih berlangsung. Intinya sebetulnya ini memperkuat lagi penegasan, penguatan kerjasama ASEAN dalam 3 pilar ya. Kesepakatan ini ASEAN dibentuk di cluster dalam 3 pilar, political cooperation, economic cooperation, social and culture cooperation. Itu sebenarnya kesepakatan yang dicapai pada tahun 2003. Pada waktu itu di 2003 diadakan satu kesepakatan untuk memperkuat, mengcluster agar memudah dalam hal memanage kerjasama ASEAN dalam berbagai isu. Karena pada saat itu sebelumnya jalan sendiri-sendiri dan arahnya tidak terkoordinasi dengan baik. Karena itu di 2003 disepakati adanya pembagian ini dan masing-masing akan ada penanggung jawabnya nanti. Di sekretariat juga demikian. Ada deputi sekjen untuk urusan politik, ekonomi, dan social and culture. Berikutnya adalah
prinsip-prinsip di dalam piagam ASEAN. Mungkin kalau saya inikan satu persatu akan terlalu panjang nanti ya. Tapi pada intinya adalah memang digambarkan model regionalisme kita. Ini agak berbeda atau berbeda dengan regionalisme yang mungkin berlaku di tempat lain, khususnya di Uni Eropa. Di dalam ASEAN Charter ini juga menjadikan ASEAN lebih terinstitusionalisasi dan legal base lebih kuat ya. Walaupun mungkin kalau terkait dengan institusionalisasinya mungkin masih agak belum seperti yang di Uni Eropa gitu ya. Kemudian di situ juga digarisbawahi prinsip-prinsip yang menekankan penghargaan kepada kedaulatan dan non-intervensi. Kembali lagi ini menjadi isu yang mengemuka. Kemudian dalam hal integrasi, ASEAN tidak akan meleburkan kedaulatan dan wewenang negara ke dalam institusi yang bersifat supranasional. Jadi ini penting dipahami oleh kita semua bahwasannya hingga saat ini, saya katakan hingga saat ini, ke depan apakah ini bisa berubah Pak? Itu tergantung kesepakatan kita bersama tentu ya. Tapi hingga saat ini kita tidak menginginkan membentuk organisasi ASEAN itu menjadi seperti Uni Eropa, di mana ada organisasi yang lebih tinggi yang menjadi penanggung jawab, sebagian kedaulatan kita serahkan kepada mereka. Ini sampai saat ini tidak ada kesepakatan yang seperti itu. Kemudian juga ASEAN hingga saat ini masih menitik beratkan kepada state-based relation, state-led project. Jadi sekalipun seperti saya katakan tadi, non-state actor makin kuat, makin mengemuka juga perannya, tapi tetap bahwasannya ASEAN masih lebih yang kelihatan lebih menonjol gitu ya, mungkin ya lebih pas dikatakan begitu adalah state actor-nya. Berikutnya mungkin saya perlu juga jelaskan bagaimana mekanisme dari internal cooperation atau kerjasama ASEAN ini. Jadi yang pertama, ASEAN Summit sudah menjadi pertemuan yang reguler, diadakan setiap tahun sejak tahun 76. Itu menjadi forum yang tertinggi. Di forum berikutnya adalah ASEAN Coordinating Council yang terdiri dari para Menlu, menteri-menteri luar negeri ASEAN. Ini menjadi semacam yang memberikan semacam general direktifnya lah dari kerjasama ASEAN secara umum. Kemudian di samping itu ada ASEAN Community Council yang 3 pilar tadi, politik, ekonomi, social and culture. Kemudian di bawahnya itu ada sectoral ministerial bodies. Jadi sekarang semakin mengemuka kerjasama sektoral di bidang misalkan Kementerian Perdagangan, Kementerian pariwisata, Kementerian lagi misalkan sumber daya gitu ya, macam-macam. Di bawah itu ada Committee of Permanent of Representative. Ini adalah yang duduk di sini adalah para wakil-wakil ASEAN yang mewakili negara-negara ASEAN, seperti sama dengan wakil tetap kita di PBB. Nah, samalah ini seperti itu kurang lebih. Nah, dan saya sebelum di sini menduduki wakil Indonesia untuk ASEAN di sini dalam posisi ini. Di sini kita membahas berbagai macam isu yang terkait dengan ASEAN, bisa politik, bisa ekonomi, bisa sosial dan budaya, bisa segala macam. Intinya karena ini sebelumnya, kalau kita mau meeting ekonomi atau politik atau yang lain-lain, selalu harus mengirimkan delegasi dari negara masing-masing. Dan ini dirasakan cukup berat ya, untuk negara-negara ASEAN, makanya dibentuk komite ini sehingga mereka bisa mendelegasikan diskusi atau negosiasi dari substansi-substansi ASEAN kepada Committee of Permanent Representative. Kemudian di bawah itu ada National Secretariat. Setiap negara masing-masing wajib didirikan National Secretariat yang mengkoordinasikan secara internal kerjasama ASEAN di dalam ketiga sektor tadi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Dan yang paling bawah di sini adalah adanya Komite of ASEAN di negara ketiga. Nah, ini adalah intinya di setiap ibu kota negara di dunia tentu kan ada perwakilan-perwakilan ASEAN. Itu kedutaan ASEAN itu berkumpul secara reguler, bertemu secara reguler untuk membicarakan, mendiskusikan dan merepresentasikan ASEAN di negara tersebut. Di Nur Sultan ini juga ada komite ASEAN. Komite ini di sini hanya ada 4 kedutaan, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Selanjutnya saya ingin menggambarkan apa saja bidang-bidang, sektor-sektor atau kementerian-kementerian yang sudah memiliki forumnya di ASEAN.
Jadi saya katakan di awal tadi sudah cukup banyak, dan kalau kita melihat di sini, di politik and security community, di sektor politik security ini ada 8 sektor, ada Menlu, kemudian ada defense, ada law minister meeting, dan kemudian ada sektor-sektor yang spesifik, misalnya tentang drug, tentang transnational crime, dan yang lain-lain. Ada 8 di sini. Berikutnya untuk ekonomi. Ekonomi cukup banyak. Untuk ekonomi di sini kita lihat ada 16. Ada menteri-menteri ekonomi, ada menteri-menteri ekonomi, menteri-menteri perdagangan, dan di atasnya adalah kalau kita koordinator Menko perekonomian tidak terlibat, ada perbankannya, ada menteri keuangannya, ada menteri agriculture dan forestry, menteri energi, menteri sains dan teknologi, menteri transportasi, pariwisata, dan lain-lain. Ini ada 16. Kemudian di bidang berikutnya itu ada ASEAN Social and Culture Community. Kalau kita lihat di sini ada lebih banyak ya, ada 19. Ada 19 sektoral meetings ya. Ada Menteri Informasi, Menteri Kebudayaan, Menteri Pendidikan, dan yang lain-lain. Termasuk di sini kita lihat ada ASEAN yang 19 ini ASEAN University Network. Kerjasama antara universitas-universitas perguruan tinggi di ASEAN. Kalau tidak salah sekarang sudah ada 27 atau 29. Saya perlu buka lagi catatan saya tentang ini. Tapi ini adalah sektor-sektor yang terkait atau yang berada di bawah social and cultural community. Kemudian di luar itu ada juga institusi-institusi yang memiliki kerjasama di dalam sektor ASEAN, walaupun dia tidak langsung di bawah koordinator dari ASEAN Sekretariat, gitu ya. Jadi misalkan parlemen AIPA ini adalah kerjasama antara atau komunikasi atau forum diskusi antara para parliamentarian di negara-negara ASEAN. Kemudian yang spesifik lagi ada misalkan untuk bisnis, sektor bisnis atau organisasi bisnis. Ini macam-macam di sini. Ada pertemuan perusahaan penerbangan ASEAN, asosiasi aliansi suplemen kesehatan ASEAN, asosiasi para bengkel ASEAN, dan lain-lain. Banyak. Ini tidak langsung di bawah koordinatornya ASEC, tapi tetap dipantau oleh ASEC, dan pertemuan ini tetap memberikan laporan atau update kepada sekretariat supaya kita bisa mengetahui, memahami bagaimana perkembangan masing-masing tersebut dan memberikan input-input, memberikan direktif apabila diperlukan. Kemudian yang lain lagi adalah jejaring antara lembaga penelitian, mereka juga punya forumnya tersendiri. Masyarakat madani juga memiliki forumnya sendiri, ada beberapa ini, Institut Kawasan Asia Tenggara untuk Komunitas dan Pendidikan, Asosiasi Mahasiswa-Mahasiswa Hukum ASEAN, Asosiasi Industri Musik ASEAN, dan lain-lain. Kemudian pemangku kepentingan lainnya, seperti ASEANAPOL, ini forum kerjasama polisi ASEAN, kelompok kerja untuk mekanisme hak asasi manusia ASEAN, dan yang lain-lain. Ini gambaran tadi ya bagaimana luasnya kerjasama ASEAN yang sudah boleh dibilang masuk ke dalam berbagai area institusi pemerintahan, gitu ya. Di ASEAN, semua negara ASEAN, Indonesia tentu termasuk di dalamnya. Nah, di samping itu tadi adalah semua kerjasama internal ASEAN 10 negara. Di samping kerjasama internal ASEAN 10 negara ini, ASEAN juga mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik itu negara-negara maupun organisasi. Nah, jadi nanti di sini ada mekanismenya, ada ASEAN Summit. Jadi ASEAN Summit yang pertama yang biasanya dilakukan di bulan Mei, Juni gitu ya, itu adalah ASEAN internal 10 negara. Kemudian menjelang akhir tahun biasanya ada ASEAN Summit yang kedua, di mana kita ketemu dengan kepala negara dari mitra-mitra dialog kita. Jadi saat ini ada yang kita sebut sebagai ASEAN Plus One, di mana ada 10 dialog partner kita. Jadi masing-masing kita mengadakan pertemuan 1+1. Ya, kalau maksudnya one ASEAN itu 10 ASEAN dengan satu negara mitra ini. Kemudian ada lagi format ASEAN Plus 3, di mana 3 negara, China, Jepang, dan South Korea itu bergabung bersama-sama.
3 negara ini ketemu dengan 10 negara ASEAN. Kemudian ada lagi mekanisme yang kita kenal sebagai East Asian Summit. Ada 18 negara ya di sini, dalam kaitannya ada 18 negara yang terlibat dalam East Asian Summit. Nah, di slide ini kita lihat siapa saja yang menjadi dialog atau mitra kita. Yang full dialog partner itu ada Australia, Kanada, China, Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, New Zealand, Rusia, United States. Kalau disebut sebagai full dialog partner, berarti kita memiliki kerjasama di 3 pilar tadi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, kalau kita masuk dalam development partner, di mana cuma ada satu saat ini, Jerman, ini hanya di kerjasama pembangunan, sektor isu-isu pembangunan. Gitu ya. Kemudian sektoral partners itu adalah kerjasama untuk sektor-sektor tertentu yang kita sepakati. Nah, di sini hanya ada Norway, Pakistan, Switzerland, Turki. Misalkan kita kerjasama dengan Pakistan untuk terorisme, jadi hanya sektor itu kita kerjasamanya. Kita tidak bicara soal-soal yang sektor yang lain. Itu yang disebut sebagai sektoral partner. Kemudian kita juga punya satu observer yaitu PNG. Sekarang ada juga Timor Leste ya sebelum dia masuk. Nah, terus yang organisasi siapa? Internasional atau regional. Nah, ini listnya. Siapa saja yang menjadi mitra dari kerjasama ASEAN dengan regional atau international organization yang lain. Ada GCC, ada Pacific Alliance, Mercosur, United Nations, Asian Development Bank, dan yang lain-lain. Bisa dilihat siapa saja. Dan ini kita mengadakan pertemuan reguler juga dengan mereka. Ada yang pada level sekretariat, ada yang pada level permanent mission-nya tadi. Kemudian di bagian berikutnya saya ingin sedikit menggambarkan tentang komunitas ASEAN dan integrasi ekonomi ASEAN. Kita sudah beberapa saat kemarin ini sudah mengenal atau sering mendengar pembentukan komunitas ASEAN, ada komunitas ekonomi dan yang lain-lain. Sebenarnya komunitas ASEAN ini mencakup 3 pilar, tapi seringkali yang sering terdengar atau sering dibicarakan di media itu yang komunitas ekonomi 2015 kemarin itu ya. Jadi ini adalah pembagian 3 pilar ini, seperti saya katakan tadi, merupakan hasil kesepakatan di Bali tahun 2003 yang kita sebut sebagai Bali Concord 2, di mana untuk mengintegrasikan dan untuk memudah memanage dan untuk mengelola kerjasama diadakan klasterisasi menjadi 3 bagian: ASEAN Security, ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, dan Social Cultural Community. Kemudian saya sampaikan tadi juga awalnya komunitas ASEAN ini, komunitas ASEAN itu berarti penggalangan atau intensifikasi kerjasama di 3 pilar itu awalnya disepakati akan dilakukan pada tahun 2020, tapi kemudian di KTT 12 tahun 2007 disepakati bisa dipercepat menjadi 2015. Itulah yang kemarin sudah terjadi. Jadi bagaimana bedanya? Bedanya yaitu lebih intensif kerjasamanya, itu intensif khususnya dalam pilar-pilarnya tadi. Termasuk yang banyak sekali disinggung pada waktu itu kerjasama yang di bidang ekonomi ya. Dan kemudian juga dibuat ASEAN Vision untuk periode-periode tertentu, ya saya katakan tadi, periode yang pertama 2015, kemudian yang berikutnya setelah 2015 selesai, di 2016 kita mensepakati ASEAN Vision 2025, ya sekarang ini masih berjalan. Kemudian berikutnya ini sedikit mungkin sebentar biar lebih cepat aja ya. ASEAN Vision 2025 ini apa yang menjadi prioritas? Ini committed and participative and social responsible community, promote high quality of life. Di sini termasuk access to opportunity for all, promoting and protecting human rights of women, children, and youth, and people with disability. Kemudian promote social development and environmental protection. Ini yang menjadi garis menjadi titik beratnya ya. Kemudian resilient community, a dynamic and harmonious community that is aware of proud of its identity, culture, and heritage. Jadi boleh dibilang ini penegasan pertama kali kita terhadap isu ini, isu kultural ini. Kita di sini tidak menghendaki adanya membentuk satu kultur
kultur bersama gitu ya, tapi menghargai adanya diversifikasi tersebut. Dari 10 negara ini kan tentu beda-beda, memiliki keunikan masing-masing. Blueprint dari ASEAN Economic Bloc, saya ingin sedikit tentang masuk ke ekonominya ya, karena ini seringkali yang menjadi pertanyaan. AEC Blueprint 2025 itu ada 5 karakteristiknya, menjadikan ASEAN ini sampai sekarang sampai 2025 nanti menjadi highly integrated and cohesive economy. Ini satu proses sebenarnya terus berjalan sejak lama, tapi kemudian menjadi fokus pada Blueprint 2025 ini. Yang kedua, kompetitif, inovatif, and dynamic ASEAN. Ketiga, enhance connectivity dan sectoral cooperation. Connectivity juga ini sudah muncul di ASEAN Vision 2015, bahkan di 2015 ini menjadi titik berat, salah satu titik beratnya, konektivitas ASEAN. Kemudian yang keempat ada resilient, inclusive, people-oriented, and people-centered ASEAN. Ini juga mungkin kelihatannya klise, tapi ASEAN ke depannya akan lebih memperkuat kerjasama dari yang muncul dari publik, dari masyarakat, bukan dari pemerintahan lagi gitu di sini. Jadi harus people-centered, dari pemuda, kelompok misalkan pencinta olahraga apa, misalkan surfing, atau dari pramuka, misalkan dari yang lain-lain seperti itu yang kita harapkan. Dan global ASEAN, jadi ASEAN yang lebih berwawasan global. Nah, di slide berikutnya ini detail dari masing-masing tadi, dari 5 karakteristik tadi. Mungkin terlalu panjang kalau akan saya jelaskan satu persatu, nanti bisa dibaca di paparan yang akan saya sampaikan. Kita loncat saja kepada yang regional comprehensive economic partnership. Jadi ini juga mungkin satu yang kemarin tahun 2020 berhasil disepakati, yang banyak juga disinggung di media, karena ini satu capaian yang sebetulnya sangat penting ya, sangat penting dan sangat bersejarah sebetulnya. Karena ini nanti ada 2,2 billion people akan masuk di dalam satu area FTA lah ya, Free Trade Arrangement, di mana ASEAN dan 5 dialog partnernya itu masuk di situ. Ini menjadi besar karena Cina sudah masuk. Jadi ada Cina, selain 10 negara ASEAN tadi ya, ada Cina, kemudian ada Jepang, ada Korea, ada Australia, New Zealand. India yang awalnya ikut, kemudian pada saat-saat terakhir sementara dia mundur, tidak bisa mendukung ini. Tapi nanti kalau dia pada akhirnya sudah siap, dia bisa bergabung. Kalau masuk India, ini akan menjadi mungkin 3,5 billion penduduk dunia. Jadi FTA terbesar ini, terbesar. Saat ini yang terbesar adalah yang di Afrika ya, kerjasama ekonomi FTA Afrika yang mulai berlaku di Januari 2020 kemarin, 2021. Tapi ini nanti LCEP ini menjadi FTA yang terbesar di dunia. Nah ini mungkin juga ada pertanyaan, kenapa kok pada FTA gitu ya, termasuk ASEAN? Karena kita tadi melihat yang WTO dan yang pada level itu kan sementara ini belum bisa mensepakati satu kesepakatan yang baru ya. Waktu di Bali hampir saja terjadi kesepakatan itu, tapi akhirnya nggak bisa juga. Nah, dengan itu makin banyak sekarang nih regional subregional organisasi yang membentuk macam-macam kayak begini ini. Ya, jadi ini sebagai solusi sementara pada saat di dunia ini belum ada suatu kesepakatan global yang kita sebetulnya di Indonesia tentu ininya adalah pendekatannya adalah multilateralism. Kita akan sangat mendukung kalau yang WTO level global lebih besar disepakati oleh lebih banyak negara gitu ketimbang yang sekarang ini. Tapi ini sebagai pendekatan sementara. Tadi ini kalau proses ini berikutnya, slide berikutnya ini adalah tahapan yang kerjasama ekonomi. Jadi kalau di sini ya, kita lihat tadi ya, integrasi sebagai integrasinya ekonomi ASEAN ini tahapannya cukup unik. Ada proses yang kita tidak lalui, yang misalkan di Uni Eropa dilalui, yaitu yang disebut sebagai common market. Ya, kita sudah melewati itu, kita loncat dari preferential trading arrangement. Itu terus. Nah ini
di sini Preferential Trading Arrangement, kita loncat kepada FTA, ACTA. Kemudian RCEP tidak saya masukkan di sini karena RCEP ASEAN Plus gitu ya. Jadi, tapi RCEP adalah bagian dari kesepakatan. Nah, kemudian yang terakhir ini mungkin penting yang menjadi topik utamanya dari diskusi atau pertemuan ini, walaupun saya harus katakan untuk bisa masuk ke sini harus dipahami tadi yang depan-depan dulu, yaitu implikasi, peluang, dan tantangan dari regionalisme ASEAN yang terkait dengan kebijakan publik. Nah, ini yang pertama, slide berikutnya, itu regionalisasi itu akan membawa perubahan ya di dalam kerjasama politik, ekonomi, sosial budaya sudah pasti. Karena masing-masing sektor tadi, kementerian tadi semakin akan membawakan satu kesepakatan-kesepakatan yang akan menjadi model, akan yang menjadi koridor nanti dalam ketentuan-ketentuan atau penerapan di level nasionalnya masing-masing. Nah, jadi tentu nanti kesepakatan-kesepakatan atau perubahan dalam peta politik, ekonomi, sosial budaya ASEAN ini akan memberikan perubahan, akan memberikan warna kepada bisnis landscape-nya kita dan bisnis landscape-nya di ASEAN tentunya. Nah, dan ini tentu akan meningkatkan persaingan baik dari ASEAN maupun dari luar ASEAN. Jadi tentu kerjasama ini tidak berarti kemudian tidak ada persaingan di antara kita, di antara ASEAN. Persaingan akan tetap ada, tentu ya. Tapi tentu persaingan ini adalah sekarang persaingan yang lebih diatur, disepakati, sudah ada aturan dan kesepakatannya dalam koridor ASEAN ini. Disepakati oleh sekitar 10 negara maupun nanti dengan pihak yang luar nanti kalau kita bicara soal RCEP. Jadi sudah lebih terkelola dengan baik, gitu ya. Apalagi kemudian aturan-aturannya sudah ada kesepakatannya, gitu. Misalkan aturan dari standar SNI, kalau kita SNI, kemudian di Malaysia juga ada standarnya sendiri, Singapura, Thailand punya. Itu sudah ada kesepakatannya nanti. Misalkan untuk kabel untuk lampu, itu berapa ketebalannya, berapa ohm kekuatannya, itu sudah ada standarnya. Helm misalkan, helm untuk bisa dijual di sesama negara ASEAN harus memiliki kekuatan tertentu, tahan banting untuk kilogram tertentu, itu sudah ada kesepakatannya. Jadi itu hal-hal kecil itu penting, jadi supaya agar persaingannya nanti jelas, persaingannya tidak menimbulkan komplikasi dalam implementasi di lapangannya. Kemudian pemanfaatan kerjasama regional dalam strategi pembangunan nasional, antara lain ya ini komparasi indikator-indikator yang diperlukan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan. Karena tadi sudah ada diskusi, dialog, mungkin juga kesepakatan pada menteri-menteri perdagangan, menteri-menteri perindustrian. Nah, tentu ini akan trickle down kepada semua, bukan hanya Indonesia, kepada semua negara di ASEAN untuk berpatokan, bercermin kepada aturan-aturan atau kesepakatan itu. Kemudian komitmen internasional sebagai target. Kita selalu memberikan target agar target kita mendekati atau menyamai target-target standar internasional, sehingga nantinya kalau kita ingin menjual produk-produk kita nantinya, itu akan lebih mudah tentunya ya. Dan ini menjadi sebagai semangat kita di ASEAN sebetulnya. Jadi kita jangan nanti hanya barang-barang kita hanya ragu di sini karena target kualitasnya hanya cocok dengan ASEAN, tapi nggak bisa lagi dijual di level internasional. Mendorong standar yang lebih tinggi, tentu ini standar internasional sebagai patokannya, mendorong peningkatan kompetensi kinerja di berbagai sektor untuk menghadapi kompetisi. Jadi ya kita nggak lagi menjadi istilahnya jagoan di kandang sendiri gitulah ya, kurang lebih ini arahnya ke sana. Jadi manfaat yang diharapkan antara lain jaringan produksi yang lebih luas, adanya jaminan yang lebih baik bagi pedagang, investor, bagi juga konsumen tentu ya. Biaya produksi lebih rendah, harga lebih murah untuk konsumen, peningkatan produktivitas, akses pasar yang lebih luas dan lebih terintegrasi dengan pasar global gitu ya. Untuk pasar ASEAN saja sudah ada 650 juta, ditambah lagi nanti dengan pasar RCEP nanti 2,2 billion, itu adalah suatu peluang. Jadi kita tidak lagi berorientasi melihat kepada. Jadi tidak lagi ada pertanyaan, Pak,
kita untuk menyukupi produksi permintaan dalam negeri aja udah repot gitu kan. Tidak lagi ada kata-kata itu, karena biasanya kalau kata-kata itu akan dibarengi dengan ya udah kualitasnya pun juga udahlah segini-gini aja gitu kan. Nah, ini yang kita ingin rubah mindset semacam ini. Kemudian artinya juga dalam hal ini meningkatkan daya saing dan juga memperkecil gap pembangunan. Pembangunan di sini tentu dikaitkan dengan internal, domestik maupun eksternal di 10 negara ASEAN. Karena kita melihat masih ada negara ASEAN yang kaya, maju, tapi juga ada negara ASEAN yang kurang. Gitu ya. Nah, tantangan bagi dunia usaha, perubahan dalam strategi pemasaran, tentu akan ada perubahan mindset tadi. Kita tidak hanya melihat internal, tapi kita juga melihat eksternal. Pemahaman mengenai lifestyle dan sosial budaya masyarakat di seluruh negara ASEAN. Kita tidak hanya lagi berpatok pada apa yang menjadi selera kita, tapi kita juga harus bisa mengadaptasi dengan apa yang menjadi selera di negara-negara lain. Dan ketiga, meningkatkan persaingan di antara para pengusaha ASEAN. Nah, ini akan mendorong inovasi, mendorong teknologi, mendorong efisiensi. Dan kita tidak boleh menafikan terhadap ini untuk suatu kemajuan usaha, industri itu tetap kita harus mengedepankan inovasi, teknologi, dan efisiensi. Yang berikutnya, tantangan bagi pemerintah, dorong peningkatan kerjasama berbagai kegiatan di tingkat sektoral atau berbagai pemangku kepentingan, serta peningkatan interaksi masyarakat dalam kerjasama politik, ekonomi, sosial, budaya, sebagai organisasi yang rule-based, sekarang ini ASEAN, berdasarkan tadi dengan charter tadi, komitmen-komitmen yang dihasilkan di tingkat ASEAN wajib dapat dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan tentu pemerintah negara-negara ASEAN yang lain. Peningkatan interaksi antara masyarakat negara anggota ASEAN dan interaksi antara masyarakat dengan organisasi ASEAN, karena seperti saya katakan tidak lagi ASEAN itu didominasi pada kerjasama antara pemerintahan saja, publik silahkan melakukan kerjasama, mengeksplor kerjasama ini, dan sudah banyak ini, sudah banyak. Kemudian kebutuhan untuk menciptakan equal level playing field di kawasan, competition policy, perlindungan konsumen, perlindungan investasi, dan haki yang relatively kompatibel satu sama lain, perlunya manajemen yang baik dalam proses integrasi ekonomi, aturan hukum jelas, keterlibatan seluruh stakeholder terkait, adanya transparansi dan upaya atasi dampak dari perjanjian perdagangan bebas. Yang terakhir, perlunya peningkatan kompetensi SDM dan daya saing sektor-sektor industri dalam negeri. Ini mau tidak mau harus kita lakukan. Sebetulnya tanpa tantangan dalam ASEAN pun kita sudah harus melakukan sendiri ya sebagai suatu negara untuk meningkatkan kompetensi SDM kita dan daya saing industri kita di dalam negeri untuk mampu berkompetisi di luar negeri. Kemudian aktor pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan itu perlu berkoordinasi untuk melaksanakan komitmen dan mengupayakan keberhasilan serta pencapaian target yang telah ditetapkan dalam forum ASEAN. Kita seringkali menghadapi isu di mana koordinasi menjadi barang yang mahal ya, di Indonesia katanya begitu kan. Saya menghadapi juga hal itu. Tapi sebetulnya ini bukan khas Indonesia saja. Bahkan di ASEAN pun, di beberapa negara ASEAN juga sebenarnya isu-isu ini sama, tidak unik di Indonesia. Bahkan dalam ASEAN 3 pilar tadi, politik, ekonomi, sosial, budaya, itu kan perkembangan 3 pilar harus ada sinkronisasi. Itu pun dialog antara 3 pilar ini, politik dan ekonomi sosbud, satu sama lain, itu juga masih merupakan sesuatu yang perlu kita terus dorong. Jadi sektoral atau koordinasi tetap harus kita garis bawahi, baik di tingkat nasional, regional, dan sebagainya. Melakukan sinergi, sinkronisasi rencana pembangunan pusat dan daerah, serta antar instansi dalam strategi pelaksanaan komitmen-komitmen ASEAN. Ya, ini penting karena banyak komitmen-komitmen ASEAN itu sifatnya lintas sektoral. Saya bisa contohkan misalkan untuk ASEAN Connectivity, pembangunan rel kereta api atau jalan raya atau pelabuhan itu tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tapi juga akan melibatkan pemerintah daerah. Di pemerintah daerah itu di pusat pun di institusinya ada kereta api, ada laut, ya ada udara, gitu. Ada di situ ada Garuda, ada yang lain-lain, ada Angkasa Pura dan yang lain-lain. Nah itu
Itu perlu diadakan sinergi dan sinkronisasi, merespon implikasi dan tantangan yang muncul dari proses regionalisme di tingkat regional. Jadi implikasi dan tantangan akan selalu ada dan ini harus kita siap dan hadapi. Bersinergi dalam memanfaatkan peluang yang muncul dalam kerjasama ASEAN. Kita jangan sampai miss terhadap peluang-peluang yang ada. Melakukan koordinasi internal dan komunikasi yang tepat dengan stakeholder terkait dengan upaya mempengaruhi agenda di tingkat ASEAN yang sejalan dengan kepentingan nasional. Nah, ini pentingnya ini. Pentingnya di sini ada komunikasi di antara tidak saja di sektor pemerintah, tapi juga yang non state actor tadi berkomunikasi dengan ASEAN, dengan kita, dengan permanen representatif of ASEAN tadi, dengan para ininya masing-masing, duta besar masing-masing, untuk bisa memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan stakeholder non actor tadi misalkan ya. Yang stakeholder actor tentu juga sama, nah, itu mungkin sudah ada jalurnya ya. Kemudian mengelola perbedaan kepentingan dari berbagai aktor pemangku kepentingan yang terdampak positif atau negatif dari adanya proses integrasi ASEAN secara bijak, menggarap sumber daya yang dimiliki untuk prioritas-prioritas yang telah ditetapkan dalam kaitan merespon komitmen yang telah disepakati di ASEAN. Nah, mungkin demikian Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, teman-teman, para mahasiswa sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin agak terlalu panjang, mudah-mudahan tidak terlalu membosankan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih sekali, tepuk tangan di rumah Mas, saya tepuk tangan ya. Kalau di studio di sini meriah, saya tepuk tangannya gitu ya. Di studio ini. Terima kasih sekali Pak Dubes. Senang mendapatkan banyak sekali informasi yang sangat komprehensif tentang ASEAN, regionalisme ASEAN, bahkan perspektif historis itu juga disampaikan oleh beliau tadi ya, dan ini Bu Brigjen Juansih menyimak dengan serius. Ya, ini Bu Brigjen Juansih ini ya, petinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menyimak ini Pak Dubes ini ya, dan terima kasih Ibu. Ya, jadi banyak para guru besar juga rawuh di sini karena ingin mendapatkan informasi terupdate, apalagi tentang pertemuan pemimpin-pemimpin ASEAN kemarin itu dalam rangka merespon apa yang terjadi di Myanmar. Saya tidak ingin bertanya yang sensitif kepada Pak Dubes soal ini, tetapi paling tidak. Pak, kita siap Pak. Indonesia siap, kita terbuka di ASEAN soal isu sensitif ini. Oh iya, terima kasih sekali. Dari 5 keputusan yang diambil oleh para pemimpin ASEAN, tentu ini akan diuji efektivitasnya ke depan dan nanti tentu akan mendapatkan respon juga dari Pak Dubes. Tapi forum ini adalah forum panjenengan semuanya, para mahasiswa Sivitas Akademika Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Ini telah hadir 83 Sivitas Akademika Pak Dubes, dan berbagai channel YouTube, Instagram juga sudah beredar ya, kami edarkan gitu. Dan ada waktu 15 menit untuk dialog ini. Kita ya tunggu dari pertanyaan dari saudara-saudara. Nah, ini ada hadir juga Profesor Kusrianti, dia dari Departemen Hubungan Internasional Fakultas Hukum. Iya, Prof. Monggo, ada komentar, tentu menarik karena panjenengan kan dari hukum internasional dari Fakultas Hukum. Silahkan Prof Kusrianti. Saya belum Prof. Selamat sore. Perjalanannya ke Jakarta soalnya Profnya itu. Ya. Selamat sore Pak Pramono, Pak Rahmat Pramono. Ya, mungkin kita pernah ketemu, cuman Pak Rahmat mungkin. Saya soalnya punya kartu nama Bapak. Saya kartu nama waktu Bapak masih di ASEAN. Oh iya, mungkin saya pernah ke sana. Ibu di Airlangga? Iya. Nah, saya pernah ke situ sana. Iya. Temannya Pak Siswo Pramono. Oh iya, saya ingat ada yang cerita temannya Pak Siswo. Saya satu pertanyaan karena saya ini menulis itu
belum sempurna tentang free flow of skilled labor. Ketentuan tentang aliran bebas tenaga kerja di ASEAN. Kan kesepakatan baru 8 mutual MRE-nya kan baru 8. Ya Pak ya. Kemudian terkait dengan itu, mungkin Bapak bisa menjawab mengenai kebijakan dari Indonesia. Karena ada sebagian orang menganggap itu akan terjadi brain drain. Jadi orang-orang pintar yang akan keluar dari Indonesia. Karena yang disepakati di ASEAN itu adalah skill labor, bukan yang less skill atau yang informal. Mungkin Pak Rahmat bisa menjawab mengenai itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini Bu Kusrianti ini, Pak Rahmat Pramono ini senior saya yang sangat baik dan sayang pada adiknya. Nah, itu. Ya, ada satu lagi, silahkan. Ada dari Pak Radian Salman. Halo Pak Radian. Kalau boleh nambahkan satu lagi, boleh. Oh iya. Saya kalau disuruh tanya banyak nanti. Cukup satu aja karena waktunya tinggal 15 menit. Silahkan Bu Kusrianti. Yang kasus Myanmar, Pak Rahmat, mungkin mengarahnya ke mediasi, ya Pak ya, untuk penyelesaiannya. Apakah kemungkinan itu besar bisa menyelesaikan kasus di Myanmar? Mengingat problem di Myanmar itu kan sebetulnya problem yang sudah lama, sudah bertahun-tahun, dan kemudian Myanmar bisa berdalih bahwa itu adalah urusan internal Myanmar, bukan urusan ASEAN. Begitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Kusrianti. 2 pertanyaan mulai dari urusan tenaga kerja sampai pada urusan Myanmar yang terakhir ini, termasuk mencoba menilik tentang kesepakatan dari pertemuan pemimpin ASEAN, itu ya, soal Myanmar. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh peserta ini kami record dan akan mendapatkan e-sertifikat. Jangan khawatir kalau yang urusan e-sertifikatnya dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Silakan Pak Rahmat Pramono, Pak Dubes untuk merespon Bu Kusrianti. Ternyata teman lama juga. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu. Ini 2 pertanyaan dalam 2 pilar yang berbeda ini Bu ya, satu pilar politik, yang satu lagi di pilar ekonomi ini adanya. Jadi dalam diskusi-diskusi kita ada beberapa hal yang saya ikuti pada waktu kita melakukan pembahasan internal untuk mendiskusikan soal ini sebelumnya waktu saya masih di ASEAN. Jadi kita intinya kan begini Bu, ya kita sekarang 270 juta ya, mungkin pada waktu itu kita diskusi ini masih 260-250 juta. Jadi kita melihat bahwasannya kita perlu menciptakan lapangan kerja kepada para lulusan perguruan tinggi, SMA, dan yang lain-lain lah. Jadi kita melihat bahwasanya di dalam negeri tidak semuanya bisa tertampung dan bisa tersalurkan. Dan sampai akhirnya ada TKI, tenaga yang non-skill harus pergi ke Arab Saudi, ke Malaysia, dan sebagaimana dengan berbagai macam implikasinya dan isu dan masalahnya. Gitu. Nah, tentu akhirnya ini juga memberikan image yang agak kurang baik, terus terang Bu. Jadi kalau saya kemarin tugas di Malaysia lama, itu saya melihat itu bagaimana pemandangan orang setempat melihat orang Indonesia. Jadi kalau orang-orang di sana melihat orang Indonesia ya agak sedikit inilah ya, yang dia ingat pembantu rumah tangganya, pekerja di kebunnya, buruh di ininya, segala macam. Jadi kita tidak diingat bahwa di Malaysia pada waktu saya 2007, 2010 itu ada ratusan tenaga ahli minyak Indonesia. Kita tidak sadar bahwasanya Petronas itu memperkerjakan hampir 250 ahli minyak Indonesia. Bahkan saya juga baru sadar pada waktu itu di sana ada satu unit khusus yang merumuskan kebijakan Petronas, ekspansi bisnis dan apa segala macamnya. Saya lupa namanya.
Itu hanya ada 9 orang dalam unit ini. Dari 9 orang, 7 orang Indonesia pada waktu itu. Jadi kalau kita katakan misalkan Petronas ke sana ke sini segala macam itu sebenarnya strateginya dari ini, unit ini gitu kan. Dan ternyata di situ 7 orang Indonesia, ketuanya nggak boleh orang Indonesia tentu. Nah, itu hanya anggotanya. Jadi kita melihat di sini potensi banyak. Nah, jadi menurut kami, gitu, kami berpendapat bahwasanya memberikan kesempatan peluang dalam mengatur dalam koridor mutual recognition arrangement itu akan memberikan peluang pada tenaga-tenaga ahli kita untuk berkiprah ke luar negeri, menambah pengalaman, menambah skill, menambah keahlian mereka, berkompetisi di dunia internasional. Di sini di Kazakhstan juga memang tidak terlalu banyak seperti di Malaysia sudah pasti. Tapi yang banyak orang Indonesia bekerja di sini adalah di sektor minyak dan gas. Dan itu perusahaannya macam-macam. Jadi kami senang dan bangga bahwasanya orang Indonesia bisa kemana-mana. Dan ternyata juga ini tidak mempengaruhi kebutuhan tenaga-tenaga ahli kita di Indonesia. Dan banyak dari mereka yang akhirnya juga kembali lagi ke Indonesia. Pergi juga ada yang pergi lagi dan lain-lain sebagainya. Artinya perhatian, minat dan anunya mereka terhadap Indonesia tidak pernah luntur. Dan oleh karena itu, apalagi pemerintah sudah mendorong agar kita mengirimkan lebih banyak, paling tidak semi atau skill labor ke luar negeri ketimbang yang tenaga-tenaga penata rumah tangga tadi, gitu ya. Karena ini nilai tambahnya yang lebih besar kepada mereka ini yang bisa diperoleh, dan citra image kita pun juga akan lebih baik, lebih positif. Nah, itu kalau dari pandangan kami, Bu ya. Kemudian terkait dengan Myanmar. Sebetulnya masalah Myanmar ini kan bukan masalah seperti Ibu tadi bilang, bukan masalah yang baru. Isu yang seperti ini yang mirip sekarang ini juga sudah pernah terjadi sebelumnya, gitu ya. Dan isu-isu sensitif yang lain-lain di ASEAN juga ada contoh-contohnya yang lain. Tapi intinya di sini adalah begini. Kita memang seringkali dijudge atau dipertanyakan atau didesak oleh negara-negara atau pihak-pihak tertentu. Kamu ASEAN harus lebih tegas. Kamu harus, kalau seperti ini udah keluarin aja dari ASEAN, gitu ya. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah dengan mengeluarkan mereka dari ASEAN, apakah juga masalahnya akan selesai? Apakah isu pengungsi Rohingya itu juga akan selesai? Gitu ya, misalkan. Ataukah yang lalu misalkan isu South China Sea dengan salah satu negara, saya tidak ingin sebutkan di sini, dengan kita desak dia keluar dari ASEAN, apakah juga akan selesai? Gitu kan? Apakah akhirnya malah tidak akan memutus jalur-jalur dan komunikasi yang bisa menjembatani untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi isu bahwasanya kita melihat untuk tidak melakukan intervensi itu bukan kata-kata yang kaku, non intervensi. Itu sudah menjadi semacam tidak tertulis mungkin ya, tapi sudah menjadi common knowledge di ASEAN, dan ini adalah Indonesia yang mendesakkan bahwasanya tidak berarti kita tidak bisa mendiskusikan masalah kamu di forum ASEAN. Ini dimulai oleh Indonesia ini, kalau saya boleh katakan Bu ya. Itu terjadi kerusuhan di Poso. Pada waktu itu nggak ada negara ASEAN lain yang mempertanyakan dan berani mempertanyakan kepada kita soal isu Poso dan kerusuhan-kerusuhan di daerah itu yang pada waktu itu terjadi. Justru karena prinsip ini, prinsip bahwasanya tidak berarti bahwasanya saya tidak bisa ngomong ini, Indonesia, apalagi waktu itu kita sudah reformasi ya, eranya memang sudah beda. Indonesia justru menceritakan, men-share perkembangan ini di forum ASEAN. Ini kita ada masalah ini, kita ada problem ini. Gitu. Kita menghadapi isu yang kompleks ini. Kalau ada teman-teman ASEAN bisa share, bisa ini, kita sangat terbuka untuk mendapatkan masukan. Jadi pertama kalinya itu, karena ini memang sudah menjadi prinsip kita untuk mendobrak tadi supaya tidak kaku ya, tidak kaku, non intervensi, sama sekali nggak intervensi, nggak ngomong apapun, diem aja gitu ya. Kita mendobrak dengan mencoba menginikan satu norma baru pada ASEAN, bahwasanya tidak berarti kalau kamu ini ceritakanlah. Ini adalah bersama teman-teman semua di sini, teman-teman yang di sharing gitu. Nah, ini yang kita ingin dorong, ingin galakkan.
instead of kita mengkondem, memusuhi, mungkin mengeluarkan dia dari ASEAN, kita engage terus. Ini kita pernah mengalami satu keberhasilan di aspek Myanmar ini pada waktu sebelumnya. Kita menghadapi hal serupa, di mana kemudian setelah itu kita barengi, kita mengirimkan, ya inilah, mungkin ini agak sedikit boleh terbuka juga ya, tapi mengengage mereka, mengengage militer mereka, militer kita juga masuk memberikan yang namanya mungkin ranah sipil itu yang mana sih, ranah militer itu yang mana, terus. Dan itu berhasil melembutkan mereka yang kemudian berujung kepada waktu pemilihan kemarin yang beberapa tahun yang lalu akhirnya partainya Aung San Suu Kyi menang dan dia bisa walaupun dia nggak bisa jadi presiden karena undang-undang nasional, tapi militernya paling tidak pada waktu itu mau menerima keputusan itu. Jadi secara langsung atau tidak langsung kita mempunyai peran dalam proses tersebut lah. Kita tidak mau mengklaim kita yang paling ini enggak, tapi itu yang. Dan juga terlihat sekali memang karena sikap kita yang lebih terbuka dan lebih ini, itu mungkin waktu kemarin terjadi kerusuhan Rohingya misalkan di perbatasan itu. Kan negara ASEAN lain nggak mau mereka terima, Bu. Myanmar nggak mau. Dia hanya mau terima Indonesia. Karena mereka percaya kita nggak inilah. Maksud kita, intensi kita baik. Gitu. Kita akan menjembatani itu dan mengkomunikasi. Tapi tetap kita mendesakkan, mendorong, misalkan dalam statement yang kemarin itu kan tetap kekerasan harus dihentikan. Tetap kita kan prinsip-prinsip itu kita human rights segala macam kita tetap garis bawahi. Kekerasan harus dihentikan, harus ada dialog, ngomong. Nah, itu kan itu kan prinsip-prinsip yang memang kita ini kan di dalam ASEAN. Jadi mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Iya. Terima kasih sekali Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Pak Rahmat Pramono, yang ternyata pernah hadir juga ke Universitas Airlangga. Terima kasih sekali. Gimana mengikuti kuliah 1:04 ini, Mas Prawitra ya? Jadi ini langsung belajar dari praktisinya, Pak. Oh iya. Karena selama ini kalau ngomong ASEAN ya, mohon maaf Pak Dubes ya, kita hanya lihat dari TV, baca buku atau lihat koran. Nah, ini langsung dengan praktisinya ternyata banyak pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan. Alhamdulillah di sini Pak Rahmat, Pak Dubes telah menyempatkan waktunya sehingga kami di sini tidak lagi baca buku saja atau lihat YouTube tentang ASEAN itu, langsung dari praktisinya khusus. Dan alhamdulillah memang secara tidak langsung kalau kita bicara ASEAN regionalism ini adalah suatu wahana kekeluargaan antar negara mungkin ya Pak ya. Kita di sini sharing experience antar negara itu sampai akhirnya problem solving ya. Jadi problem-problem yang ada itu ibarat tetangga tuh kalau satu kesusahan yang lain kena gitu loh Pak. Nah, jadi supaya gimana caranya kita bisa meringankan beban sesama tetangga. Kebetulan negara-negara tetangga yang terhimpun dalam satu rukun warga RW lah, RW-nya ASEAN ini. Dalam rumpun ASEAN. Jadi terima kasih luar biasa, dan ingat ini Pak Prawitra ya, bahwa kuliah Pak Dubes ini akan kita selenggarakan berseri loh ya, karena beliau kan dosen luar biasa Sekolah Pasca Sarjana UNER ya Pak Rahmat ya. Ya siap Pak, siap. Ini kan penutupan UTS, jadi tahapan akademik kami Pak Rahmat, Pak Dubes ini kami sedang UTS pekan ini tuh final terakhir. Jadi nanti dari UTS ke UAS kita akan berjumpa kembali dengan Pak Rahmat Pramono dengan isu-isu mungkin nanti itu soal Uni Eropa, soal kawasan Asia Tengah, Asia Timur. Kita bisa kupas dengan banyak hal dan di mana peran-peran strategis Indonesia di dalam kancah global itu. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah satu kuliah, Kak kuliah tamu, beliau sekarang ini sudah
dosen Sekolah Pasca Sarjana UNER. Ini kan cuma kartu nama dengan SK-nya kita nganternya itu loh, yang nunggu situasi pandemi selesai. Ya. Ini kuliah luar biasa, Bapak. Oh ya, luar biasa. Ini kuliah luar biasa. Dan terima kasih karena acara ini juga didukung oleh Magister Sains Hukum dan Pembangunan, Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Magister Sumber Daya Manusia baik S2 maupun S3, dan juga jangan lupa Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana kehadiran Ibu Brigjen Dr. Juansi ini adalah sebagai ketua dari Center of Women and masih baru soalnya ini Women Law Enforcement in Law Enforcement. Jadi khusus aparatur penegak hukum perempuan dihimpun menjadi satu di Indonesia, di mana ketuanya adalah Ibu Brigjen Juansi. Insya Allah Pak Dubes, Pak Rahmat Pramono, akan diluncurkan oleh Bapak Kapolda Jatim, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan nanti hari Kamis, tanggal 29 April. Selamat Pak, selamat kepada Ibu Juansi. Di kampus Universitas Airlangga gitu. Jadi terima kasih juga kepada tim media digital Airlangga Forum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga yang telah mensupport penuh acara hari ini. Terima kasih Pak Dubes, terima kasih kita semuanya. Sampai jumpa di seri perkuliahan lebih lanjut bersama Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Pak Rahmat Pramono. Terima kasih, sampai jumpa untuk NKRI yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Dubes, dan untuk seluruh peserta akan kami email elektronik sertifikatnya gitu ya. Dari lulusan sekolah pasca sarjana, yang pertama adalah berkolaborasi, yang kedua memberikan solusi yang kreatif dan kreatif problem solving dan seterusnya ada 9, dan itu bisa kita monitor, dan kita memang menyediakan program khusus agar lulusan-lulusan kami memang menjadi pemimpin yang transformatif dan membuat dunia lebih baik. Terima kasih juga kepada KBRI, jadi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Nur Sultan. Ya, kita sudah ingin ke Nur Sultan ini sebenarnya ya. Terima kasih untuk KBRI. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga berada di kampus B yang hadir sejak tahun 1982 dengan nama sebelumnya Fakultas Pasca Sarjana. Sekolah Pasca Sarjana merupakan sinergi lintas disiplin ilmu yang menjadi bagian penting UNAIR di dalam mempersiapkan generasi masa depan yang terampil dan berpengetahuan luas guna mewujudkan Indonesia yang adil dan beradab. Pada saat ini, Sekolah Pasca Sarjana UNAIR mengelola program magister dan program doktor yang bersifat multidisiplin. Saat ini program multidisiplin Sekolah Pasca Sarjana menyediakan program master seperti pengembangan SDM, imunologi, ilmu kepolisian, forensik, manajemen bencana, sains hukum dan pembangunan, manajemen bencana. Sementara untuk program doktor meliputi ilmu pengembangan SDM. Posisi program Pasca Sarjana UNAIR saat ini tampak menggembirakan. 5 dari 7 program studinya sebanyak 71% terakreditasi A oleh Bank PT maupun LAM PT Kes. Kondisi ini dilengkapi dengan rekognisi secara internasional dengan tergabungnya Magister Ilmu Forensik dengan AFSN, serta kerjasama Sekolah Pasca Sarjana dengan melalui University of Sciences and Technology.